pandang asing, ya. Maka kalaupun berarti gimana tuh kok kita pengen hidup teh segalanya tuh kebaikan gitu. Ya undang tuh dengan kebaikan diri sendiri, ya. Quran surat 17 Al-Isra ayat ke-7-nya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik aslinya kita sedang ya berbuat baik ke diri sendiri, begitu juga sebaliknya. Ya. Asli kita mah nggak pernah dijahatin sama Allah. Kalaupun ada orang jahat ke kita, bisa jadi diundang oleh dosa kita sendiri. Ya, bahkan termasuk yang nggak enak ke anak kita bisa jadi diundang oleh kitanya, bapaknya atau ibunya. Karena izin ya, ini renungan juga. Kau kenal seorang guru PAUD, kalau gajinya sebulan 250.000 dan dia anak yatim, nggak punya ayah, hidup berenam, dia 4 adiknya, berlima saudara, udah nggak punya ayah sama ada ibunya. Cukup nggak 250.000 sebulan buat 6 orang? Secara matematis nggak cukup. Tapi ternyata cukup, tambah gemuk malah. Loh gimana sekolahnya? Ya kan pada hafal Quran semua, jadi beasiswa. Ya, beasiswa. Sedangkan ini yang lagi rame katanya. Sampai ada yang pada bikin postingan, kok saya juga mau dapat 300 T tapi cuma 6,5 tahun misal. Nggak usah sebut nama ya. Kita ambil hikmahnya aja. Ya. Jadi meski dan renungannya circle-nya Koko waktu masih di Thailand ya, ada ya mohon maaf bandar-bandar judi di sana, duit bukan masalah walaupun nggak semuanya nyampe triliunan ya, tapi tetap aja sanggup bayar guru dan sekolah termahal. Nggak cuman itu, bahkan mereka sanggup untuk bikin sekolah sendiri khusus untuk anaknya ya. Berarti kudu beli tanah sendiri, bangun sendiri, tapi sanggup, duit bukan masalah. Tapi kalau Allah udah nggak ridho, ya punten ya, anaknya ada yang LGBT, ada yang overdosis narkoba, ada yang nikam ayahnya sendiri secara harafiah, beneran nikam, bukan nikam maksudnya khianatin bapaknya, ngelicikin bapaknya, bukan ya. Sehingga ya bukan berarti kan pendidikan perlu duit, itunya malah salah, tapi duitnya dari mana dulu nih sumbernya. Sehingga kalau ada yang bilang, oh saya juga mau tuh cuma 6,5 tahun dapat segitu, Allah nggak kasih izinin pakai, ntar malam orangnya meninggal juga gampang. Mungkin yes cuma 6,5 tahun, nanti begitu lulus ini buat anak, ini buat jalan-jalan ke sini. Oh Allah nggak izinin itu kejadian, ntar malam udahan juga gampang. Dalam keadaan belum tobat lagi kan ribet ya. Maka yuk duduk ya, silakan ya. Mau minum ini? Ya seperti itu ya. Maka yuk renungannya jadi orang baik. Masalahnya kalau pertanyaannya kapan kita kudu mulai jadi baik, guru ngasih renungan kayak gini ya. Kita tuh sebetulnya perjalanan kan masih pendek ya. Habis alam ini masih ada alam kubur, barzakh. Habis itu nanti ketemu padang mahsyar. Ada gitu, nanti ada yang namanya yaumul hisab, dihitung tuh semua kelakuan tindakan kita dihitung dan gak akan ada yang bisa disembunyikan. Setelah beres nanti mizan, timbangan. Mizan, kita ngambil rapot kita masing-masing, ashabul yamin atau ashabul shimal ya, pokoknya panjang lah, masih sirat, ada nunggu di telaga nanti Rasul, masih panjang. Dan endingnya nanti surga atau neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan bukan kita. Tapi kalaupun nanti, yuk renungin yang ada di Al-Quran ya. Misalkan kecemplung aja gagal dan masuknya ke azabnya Allah, nerakanya Allah. Terus ya kita tahu ya di sana seringan-ringannya azab di situ seperti engkau dipakaikan al-qamakor. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka, dan saking panasnya api tersebut sampai otakmu meleleh. Dan kok pasti mati? Kalau mati kan enggak, oh sorry ini bakal keulang. Kalau di dunia kita bunuh 1 orang dibunuh 1 kali 1000. Kalau bunuh 1000 orang kita dibunuh 1 kali 999-nya gimana? Kalau di sana keulang terus. Ya. Kalau lapar jangan khawatir, Allah sediakan buah zakum. Bentuknya seperti kepala setan. Ya. Kalau haus jangan khawatir, Allah sediakan nanah yang mendidih. Yang kalau diminum malah usus kitanya yang lonyot.
Kalau ternyata aku harus masuk neraka, tapi kata Allah cuma sehari, ini udah beres nih bagi rapotnya nih. Oh, jangan khawatir. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Quran surat 32 As-Sajdah ayat kelima. Atau bahkan ada yang ngambilnya ayat ke surat ke-70 Al-Ma'arij ayat keempatnya. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsina alfa 50.000 sana tahun. Ya, kalau sehari ya teh. Ya. Kalau sehari. Dan naudzubillah kalau kita yang ada di situ kayaknya yang pengen kebayang, kayaknya pengen hidup lagi, pengen beramal. Misal, ini mah muhasabah aja. Kata Allahnya diizinin. Ya udah, dikasih sebulan lagi hidup. Kira-kira itu 30 hari mau dipakai ngapain? Sujud. Apalagi? Ibadah. Jadi orang baik, tobat. Pertanyaannya, kira-kira kepikiran nggak buat gibahin orang? Kepikiran nggak buat jahatin orang? Meninggal, sayang. Iya. Kepikiran nggak buat jahatin orang? Pengen gampang tersinggungan nggak? Pengen gampang ngambek nggak? Pengen nyanyain waktu nggak? Kayaknya begitu nyampe di dunia lagi, yang paling pertama diambil, buka saldo, dikosongin tuh rekening. Udah gitu sambil sholat, baca Quran, ngantuk, kayaknya maksain tuh, cuci muka, yang penting baca lagi. Tahu-tahu ada yang gibahin, so alim lu, so soleha, bakal peduli nggak? Bodoh amat. Tahu nih, injury time gitu ujung lagi. Itu teh 30 hari juga. Orang ntar malam juga. Emang kalian yakin bakal nyampe rumah ini pulang ke rumah? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Sehingga kalau udah kayak gitu dan yakin tadi Pak bakal milih pengen jadi orang baik, yakin kalau dikasih kayak gitu bakal pengen jadi orang baik. Nah sekarang masih hidup, atau ngapain kudu nunggu kayak gitu dulu baru jadi orang baik, Sekarang banyak kudu nunggu ke neraka dulu, digoreng dulu, baru akhirnya dibangkitin. Ya udah deh, saya mau jadi baik. Nggak bisa dirasa. Sekarang kok jadi orang baik kan suka dimanfaatin orang, suka dinasehatin, jangan terlalu baik, nanti orang manfaatin. Sepakat tidak? Ya tidak. Kan kita baiknya bukan supaya mereka baik. Allah suka dan nggak pernah rugi dengan berbuat baik. Istilah. Maka aslinya kalau kita berbuat baik, bukan orang yang beruntung ditolong sama kitanya lagi dapat kebaikan. Ada 2 orang sedekah sama-sama 1 juta sama 1 juta. Yang satu ngambek, yang satu bersyukur. Bisa gitu, yang ngambek soalnya cita-citanya pengen kaya. Tahu-tahu dimintain orang, ya kesel. Capek-capek kerja, dia tinggal minta, saya harus ngasih. Yang satu lagi, dia tahu, ya Allah ini titipan, mati bakal, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Nah ini dapat titipan nih, tapi udah saya tahu, ini ditanyanya bukan saldonya nih, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Berarti ini mesti saya konversi dulu nih jadi pahala. Berangkat dia ke lampu merah, lagi pada kosong, nggak ada yang minta, biasa rame, mungkin libur kali ya. Begitu ke masjid, biasa banyak kotak amal, ini digembok di dalam semua. Udah gitu ke panti asuhan dengan sedekah, diusir tuh orang. Beneran ini ada yang nyampe diusir. Karena, loh kenapa diusir? Ya mohon maaf Pak, ini panti baru, anaknya baru 2, sedangkan donatur alhamdulillah banyak, karena kita cabang ke berapa puluh. Takut di sini lama nggak kepake, mendingan salurin dulu aja Pak ke tempat lain. Keluar dari pantinya, tertunduk tuh nangis, ya Allah, engkau segitu nggak pengennya nerima aku beramal ya Allah. Ngelihat si bapak itu nangis, sudah lagi minumnya ya. Ngelihat si bapak itu nangis, ada yang nganterin, yuk di sana Pak ada bisa nyalurin. Biasa kalau orang nyalurin sedekah, yang bilang makasih kan yang nerima ya. Ini mah malah yang ngasih, yang bilang makasih ya, udah mau jadi jalan. Nah ya kita gampang ngambek wae itu. Ini kan kalau kita lagi ngapain, jujur yuk, yang bikin kita nggak enak hati, ngambek segala macam, masalah akhirat atau masalah dunia sih? Iya. Nanti kalau pas Ayamul Bid itu pas bulan purnama. Ada yang pernah lihat bulan purnama?
indah ya. Ada nggak orang yang lihat bulan purnama ngambek dengki, Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu, cuman saya yang boleh, tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Semuanya lihat bulan barengan kelihatan, asal nggak kehalangan genteng, kehalangan awan kelihatan. Nah, itulah gambarannya kalau kita rebutin sesuatu yang luas. Kalau kita rebutin sesuatu yang sempit, contoh dunia, udah mah dapetinnya kudu bak-bak bonyok dulu. Begitu bonyoknya belum tentu dapet. Ya, contoh 270 juta penduduk Indonesia yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Bayangin 270 juta orang rebutin satu tempat yang sama. Gimana rusuhnya negara kita. Kemarin yang rebutan 3 paslon aja berantemnya se-Indonesia juga. Tapi kalau semuanya pengen jadi masuk surga, muat gak 270 juta tanya ke surga? Muat. Surganya Allah. Nggak perlu berantem kan? Nah kalau misalnya kita tadinya akur, baik-baik aja, bahkan saudara, musuhan, sederhana. Ada dunia nyelip di antara kita. Kalau nggak berantemin apa tuh? Bocengli dia bagi hasilnya. Ngerti bocengli? Cengli itu adil, bahasa Cina Hokkien. Bo itu enggak. Jadi nggak adil gitu ya. Nah, rumusnya orang Cina kalau bisnis 3C. Cincai, cengli, cuan. Nah, gitu. Tapi kita bukan kelas Mandarin ya. Tapi ya gitu ya. Yuk, kapan mau jadi baik? Nunggu ntar kecemplung dulu ke sana masa iya. Dari sekarang aja, nggak pernah rugi. Kapan kita ngerasa rugi? Kalau yang dikejarnya sesuatu tadi yang sempit, ya. Coba Nabi, kalau Nabi hitung-hitungannya, kalau memang setiap kali beres sholat langsung dapat transferan 3T, ya harusnya yang paling kaya Rasul dong. Kok malah hidup mereka, lu, Masya Allah ujian, ya. Pahala banyak, dosa nggak ada, ujian parah banget. Tapi sekalipun nggak pernah ngambek, nggak pernah sedih, ya sedih. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, ya, bukan ketika dirinya dihina, bukan. Maksudnya apa ini yang mereka kayak gitu kalau dipikir lagi? Tadi bahagianya bukan yang aku suka, bahagianya yang Allah suka. Jadi mau difitnah, kayak mau dibunuh, kayak ya udah. Malah berkata walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Itu doanya Nabi Zakaria. Itu doa dari seseorang yang menanti keturunan 80 tahun menurut sebagian riwayat dan meninggalnya digergaji di belah dua oleh umatnya sendiri. Tapi malah ngomong, aku tidak pernah kecewa selagi berdoa kepada Allah. Emang beliau dengan ketaatannya itu bakal nyangka di wafatnya seperti itu. Nah, kita mah kadang sholat sih kok, tapi zuhur 2:30, asar 5:30, subuh jam 8:30 sekalian duha, ya nggak? Ya. Sholat sih kok, tapi ya you know lah, ya kuliah kulhu ya nggak andalan. Sekalinya ganti atau ina, ya. Sekalinya sholat 4 rakaat, ke sholat rakaat ketiga sujudnya lama. Kata orang khusyuk banget ya ini orang, padahal lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri. Ya. Ayolah, kalau mau jujur kita mau ke surga pakai jalan yang mana? Amalan kita yang mana? Yang kayak gitu. Makan kalau mau jujur mah yang benar aja. Ya. Nah, akhirnya suka dikasih fasilitas kan sama Allah. Teman kerja julid, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang, udah nolongin masih aja dikhianatin dan lain-lain. Udahlah. Kalau tahu besok mati mau mereka gibah, fitnah segala macam, enggak. Malah makasih udah transfer pahala. Maka jadi orang baik. Nah, ini mah orang baik semua, hujan-hujanan malah datang ngaji. Iya. Lanjutin oleh Teh Yunda ya, tetap. Masya Allah, tabarakallah. Apa hikmahnya Bu dari yang disampaikan Ko Denis tadi Bu? Jadi kenapa harus jadi orang baik? Nyimak gak tadi? Kenapa harus jadi orang baik kita Bu? Karena waktu kita itu belum tentu hidup guys. Karena waktu kita terbatas. Manusia itu punya sifat 3 Bu.
Berapa? 3. 1, lemah. Apa? Lemah. Ada di sini yang aku kuat. Biar kenapa dia? Mau apa? Ada di sini yang aku kuat. Laki-laki yang badannya paling kekar siapa di sini? Ada? Bang Firhan. Tangga aja penyok. Sayang, injury time, no julid-julid lah. Nah, kita di sini semua lemah. Yang kedua, manusia itu terbatas. Ada yang semua di sini tanpa batas, bakalan hidup selamanya, bakalan bahagia selalu, bakalan jaya selalu, kaya selalu, sehat selalu. Gak ada. Kita terbatas. Bahagia kita ada batasnya, sehatnya kita ada batasnya, sedihnya kita pun Bu, Pak, ada batasnya. Bohong kalau kita bilang seumur hidup saya sedih terus, saya udah bohong. Itu mah karena kufur nikmat. Semuanya terbatas. Bahagia terbatas, sedih terbatas, ya. Di atas sedang lagi naik daun nih, itu pun terbatas tuh masanya. Kalau sudah kakek-kakek, siapa yang mau pakai kodenis ibaratnya gitu ya? Ya kan? Terbatas oleh waktu. Kecewa pun terbatas. Ada orang yang setiap hari kecewa terus. Ada. Itu mah udah nggak semangat hidup kayaknya, ya. Terbatas. Yang terakhir, manusia itu serba berkekurangan. Artinya apa? Manusia ini kurang sabar, kurang ilmu, kurang tenang, kurang bisa tahan hawa nafsu. Apapun itu, kita kurang. Karena kita punya banyak kekurangan, maka kita butuh kepada Allah. Kurang harta, ya, kurang anak, kurang apa lagi? Kurang ilmu, kurang apa lagi? Kurang jodoh, ya, kurang istri yang udah nikah. Bapak-bapak nih ya, kalau bahas poligami itu nomor 1 kayaknya. Kurang. Yang bisa mencukupi hanyalah Allah. Hikmahnya adalah karena kita waktunya terbatas, hidup kita terbatas, semuanya serba terbatas, maka jangan disia-siakan. Salah satu renungannya, apalagi ini adalah bulan Rajab. Nanti setelah bulan Rajab, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, bulan Masya Allah. Wah, itu luar biasa tuh. Banyak sekali tuh. Berderet nih keutamaan nih. Bahkan yang paling utama nih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udah hafal belum doanya? Kita baca sama-sama ya. A'udzubillah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan yang berdoa sungguh-sungguh memang Allah pertemukanlah nanti dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana Masya Allah luar biasa, pahala dilipat gandakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setannya sih dibelenggu, yang jadi setannya saya Nauzubillah. Ya, artinya apa? Ini adalah bulan haram yang Allah bilang, yuk jadi orang baik. Dikasih kesempatannya loh kita.
Ada 12 bulan Allah kasih, ada bulan-bulan haram. Disinilah saatnya, ya kemarin kamu lalai aku maafin kata Allah. Tapi mohon 3 bulan ini kamu serius dulu jadi orang baik. Tapi bukan berarti setelah lewat Ramadan balik lagi, enggak ya. Allah ngelatih kita nih 3 bulan ini. Kayaknya sebulan aja sih cukup ya Ramadan. Allah kasih 3 bulan untuk kita latihan, supaya nanti setelah itu kita terbiasa. Awalnya mungkin terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, nggak akan suka lagi dengan keburukan, dan itu akan mempermudah kita untuk istiqomah melakukan amal-amal soleh. Yang dimaksud oleh Pak Denis tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang singkat ini agar kita bisa pulang dengan bahagia. Bahasa Arabnya husnul khotimah, akhir yang baik. Pengen semuanya punya akhir yang baik. Orang itu Bu, Pak, baru dikatakan sukses hidupnya, dia berhasil dalam hidupnya, bukan ketika rumahnya mewah, bukan ketika punya istri cantik, anaknya banyak, semuanya sekolahnya bagus, enggak. Tapi orang itu baru berhasil jadi orang yang benar-benar sukses adalah ketika akhir hidupnya husnul khotimah. Kita akan dikenang seperti apa oleh orang lain? Ya, apakah kita akan menjadi orang-orang yang dikenal? Si Fulan tuh kemarin meninggal dunia, dia kan ahli tahajud, dia yang sering bantu musola itu loh. Enak ya didengar ya. Itu Ibu Anin itu dia sering banget bantu pengajiannya kami loh, sering kasih mukena, terus orangnya juga baik, kalau ngomong sama dia itu enak. Yang dikenang hanyalah kebaikan. Tapi ada juga nih orang yang ketika dia wafat, si Fulan wafat, alhamdulillah. Kalau bahasanya Pak Denis apa tuh sayang, yang mustari sama Oh iya. mustaroh ya. Ini di Ibnu Majah ada, Abu Daud, Bukhari. Jadi orang meninggal itu kata Nabi ada mustarih, ada mustaroh. Mustaroh minhu lebih tepatnya. Sama artinya kalau diartiin sama-sama istirahat. Tapi kalau mustarih itu yang istirahat, yang meninggal dari capeknya dunia. Orang soleh nggak soleh sama-sama kerja, sama-sama kudu tidur. Nah kalau mustari dia istirahat dari itu semua, tinggal nikmatin. Kalau mustaroh, segala hal beristirahat dari orang itu. Nauzubillah. Karena misalkan lisannya nyakitin, dia udah nggak ada, jadi ya udah berhenti disakitin nama mulutnya dia. Ya tadi bahasa kasarnya mah, alhamdulillah mati juga itu orang. Astagfirullah. Kita kayak gimana? Jadi yang baik mustari apa mustaroh Bu? Pengennya mustari apa mustaroh? Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana agar kita punya akhir yang baik? Nah itu pertanyaannya. Coba deh di bulan Rajab ini kita banyak-banyak kalau lagi bangun tahajud itu kita merenung. Kita semua punya waktu untuk merenung nggak Bapak Ibu sekalian? Punya. Di mana itu waktunya? Kapan? Pas kapan itu waktu ngerenungnya? Di WC? Di kamar mandi? Jangan ya. Semuanya harus punya waktu untuk diri sendiri. Ini majuan, kalau kata Agin itu kita harus mengenal siapa diri kita agar kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal dia siapa diri kita ini, benarkah saya udah jadi orang baik? Benarkah saya sudah jadi manfaat? Atau saya pura-pura baik? Atau saya hanya senang memanfaatkan? Nauzubillah. Harus punya waktu berkualitas untuk ngobrol sama diri sendiri. Di sepertiga malam, beres ngobrol ke Allah, aja ngobrol dirinya. Tadi kamu teh sedekah, emang udah benar belum niatnya itu buat apa? Tanya lagi. Tadi kamu sedekah di videoin, itu teh beneran ikhlas karena memang kamu pengen nolong, pengen ngarep ridho Allah, atau konten? Nauzubillah. Tadi teh kamu ceramah itu benar-benar dari hati atau cuman pencitraan?
Nauzubillah. Apapun itu. Tadi kamu sama suami bikinin nasi goreng, itu teh udah ikhlas belum? Karena Allah. Atau cuman senang dipuji oleh suami dan lain sebagainya. Segala hal harus kita pertimbangkan apakah ini benar dan ikhlas. Dicatat ya. Segala hal harus kita pertimbangkan apakah ini benar dan ikhlas. Kunci amal itu kan yang pertama benar, ada syariatnya. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu di luar syariat, gagal jadi orang baiknya. Yang kedua, udah jadi orang baik kagak usah diungkit-ungkit, Bu. Ya, nanti udah ngasih bolu, pas yang dikasih bolu nggak ngebales, dia bilang saya kan dulu bantu dia tuh, tapi dia nggak balas saya tuh. Nggak usah ya Bu ya, batal jadi orang baik. Jadi kuncinya benar. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu apa Bu artinya? Apa? Ikhlas itu Bu kayak ibu kentut, ikhlas banget gak tuh? Mau diambil lagi nggak baunya? Atau mohon maaf kayak ibu misalnya buang air besar, ikhlas nggak tuh? Mau diambil lagi? Serius Bu, mau diambil lagi nggak nih? Kayak gitu ikhlas. Apa yang udah kita kasih, apa yang udah kita beri, nggak ada kepikiran kita buat ambil lagi, buat dibales lagi, nggak ada. Ikhlas itu ketika kita memberi, kita ngilang. Ketika kita melakukan kebaikan, kita hilang. Ketika kita melakukan sesuatu yang besar, kitanya hilang. Gitu Bu. Itu ikhlas. Dan itu amalan para wali-wali Allah. Berat sekali amalan ikhlas. Enggak semua orang bibir bisa berkata ikhlas, tapi hati siapa yang tahu. Makanya kalimat sederhana jadi orang baik ini kelihatan sederhana, tapi banyak orang yang katanya baik tapi amalnya belum benar dan belum ikhlas. Yang mau kita muhasabah hari ini adalah apakah aku sudah jadi orang baik yang ketika aku beramal satu sudah benar amalku, sholatku benar. Ya, banyak yang diantara kita sholatnya masih belum benar, bacaannya masih belum benar. Maka caranya bagaimana? Belajar. Untuk masuk surga butuh ilmu. Makanya bersyukurlah kita datang di majelis ilmu, nambah ilmu, pulang amalnya jadi benar. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini adalah ilmu latihan. Nggak bisa sehari 2 hari Pak Bu, tapi seumur hidup latihan ikhlas. Ya. Nah, sekarang kita lihat kunci husnul khotimah itu ada 4 agar kita bisa mengupayakan akhir yang baik. Yang pertama adalah berpikir baik. Apa Bu? Kalau nggak salah. Berpikir baik. Nanti kita bahas. Yang kedua, berkata baik. Wah, ini susah. Gede itu perut. Apalagi zaman sekarang gampang banget komentar. Orang kita pas azan Isya berhenti kok. Cepet ya, bibir nggak ngomong, jari yang berbicara gitu ya. Berkata baik, susah ini di zaman sekarang. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, berhati baik. Yang keempat-empatnya ini Bu, dilakukan, tapi syaratnya satu, tujuannya menggapai 25 minggu. Kalau 4-4-nya udah dilakukan Kak Yunda, tapi tujuan goals akhirnya bukan ridho Allah tapi ridho manusia, tetap gagal jadi orang baik.